Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujian? Nah, kita akan membahas soal kelanjutan dari UM-UGM. Transplantasi gen pestisida pada tanaman sangat menguntungkan karena toksin yang dihasilkan itu bersifat bla bla bla. A. Memacu pembentukan zat penolak serangga. B. Luas terhadap hama tertentu. C. Spesifik terhadap hama tertentu. D. Menghambat pertumbuhan hifa jamur. E. Membunuh predator tanaman. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan lihat dulu ya bagaimana untuk pembahasannya. Nah, transplantasi gen dalam proses di tumbuhan itu juga bisa dikenal sebagai rekayasa genetika ya. Nah, sini ada rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini dia akan mencangkokkan gen asing ya, mencangkok gen asing ke individu lain, ke individu lainnya ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi dalam rekayasa genetika ini dia diperlukan beberapa tahapan dan beberapa komponen ya. Nah, misalkan di situ dalam soal ada pestisida, maka di situ di sini ada pembuatan tanaman pestisida. Nah, pestisida, sida itu artinya membunuh ya, sida membunuh. Nah, ini adalah pes ini serangga, jadi dia membunuh serangga gitu ya. Nah, sehingga untuk pembuatan tanaman pestisida ini dia akan dilakukan apa? Nantinya dia akan dilakukan penyisipan gen asing ya. Penyisipan gen asing dari mana? Dari kelompok bakteri yang bernama Bacillus thuringiensis. Nah, Bacillus thuringiensis. Nah, Bacillus thuringiensis ini diketahui dia dapat menghasilkan kristal protein ya. Nah, ini dia dapat menghasilkan kristal protein. Nah, kristal protein ini dia bersifat insektisida ya. Insektisida atau dapat membunuh larva serangga saja. Sehingga inilah yang disebut dengan delta endotoksin. Delta endotoksin. Kenapa kok dia tergolong endotoksin? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, jadi langkah yang pertama kita akan lakukan proses isolasi dulu ya. Nanti kita akan lakukan isolasi atau pengambilan gen cry dari Bacillus thuringiensis. Nah, kemudian gen cry yang udah kita ambil nanti ini kita akan masukkan ya ke dalam plasmid. Nah, plasmidnya dari mana? Untuk plasmidnya ini dia diambil bisa dari kelompoknya bakteri ya. Nah, ini bisa dari bakteri atau juga bisa dari kapang ya. Karena ada beberapa kapang seperti kayak Saccharomyces itu yang memiliki plasmid. Nah, kalau kita mengambil dari bakteri yang kita pilih adalah apa? Yaitu Agrobacterium tumefaciens. Nah,
Untuk bakteri Agrobacterium tumefaciens ini, dia mampu menghasilkan plasmid TI ya. Nah, nanti ini akan menghasilkan plasmid TI. Singkatan dari apa? Tumor inducer. Nah, untuk plasmid TI agar nantinya dia bisa dimasuki oleh si gen CRY, maka langkahnya bagaimana? Plasmid TI yang ini yang sudah diambil ini kita lakukan ya pemotongan dengan apa? Pemotongan dengan enzim yang bernama enzim restriksi endonuklease. Jadi plasmid yang ini tadi dipotong menggunakan enzim restriksi. Nah, sehingga plasmid yang sudah dipotong tadi ini akan timbul celah ya. Nah, kenapa? Ya karena sudah dibuang untuk gen target yang sudah dipotong oleh enzim restriksi, sehingga nanti ini akan membentuk celah seperti ini ya. Nah, ketika dia sudah terbentuk celah, barulah gen CRY kita masukkan. Nah, ini kita misalkan ini adalah gen CRY yang tadi yang kita udah ambil atau isolasi dari basis turingiensis, ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita sisipkan. Setelah itu kita akan lakukan penyambungan ya. Penyambungan dengan enzim ligase. Penyambungan dengan enzim ligase. Setelah kita lakukan penyambungan enzim ligase, baru ini kita masukkan ke dalam sel tumbuhan ya. Nah, nanti ketika dia udah masuk dalam sel tumbuhan, maka dia akan menampilkan gambar seperti ini. Oke. Tadi untuk plasmid rekombinan yang sudah dimasukkan ke dalam sel bakteri, ya tadi kan misalkan ini adalah plasmid rekombinan tadi yang sudah dimasukkan ke dalam sel bakteri, ini kita masukkan ya. Jadi kita akan kita akan infeksikan ke dalam sel tumbuhan. Nah, ini dia diinfeksikan ke dalam sel tumbuhan, sehingga nanti ketika plasmid rekombinan ini sudah masuk ke dalam sel tumbuhan, nah maka nanti dia akan berintegrasi dengan kromosom sel tumbuhan. Nah, ini kita tahu ya, itu plasmid bakteri bergabung dengan kromosom inti pada sel tumbuhan. Nah, setelah itu barulah nanti akan selnya ini ya, kita akan lakukan kultur jaringan ya. Kita lakukan kultur jaringan. Nah, setelah dilakukan kultur jaringan, maka sel yang bersifat totipotensi ini, nah ini dia selnya ini sifatnya totipotensi ya, karena dia memiliki kemampuan untuk membentuk individu utuh. Maka nanti sel totipotensi ini dia akan membentuk kalus atau membentuk planlet di sini ya. Kalau ini udah bentuknya planet ya, karena udah menyerupai tumbuhan kecil gitu ya. Nah, ini tumbuhan kecil yang berasal dari kultur jaringan. Nah, tumbuhan kecil ini adalah organisme transgenik ya, organisme transgenik yang mengandung gen sesuai yang tadi kita sisipkan, yaitu gen CRY. Nah, karena nanti ketika misalkan ini kok dia dimakan oleh ulat tentu, maka apa dampaknya? Dampaknya nanti untuk protein nantinya itu akan, atau protoksin tadi itu akan larut ya. Nah, akan larut pada pH sekitar 9,5. Jadi ini dapat kita temukan di mana? Dapat kita temukan pada kondisinya di usus serangga ya. Nah, ini dia di
usus serangga. Nah, ketika nanti ini dia larut ya, maka nanti untuk gen krai atau kristalin protein tersebut itu akan berikatan dengan reseptor yang ada di bagian dinding usus ya. Jadi nanti protein like tadi ya, ini akan berikatan dengan dinding usus pada ulat. Sehingga nanti ketika nanti dia udah berikatan dengan dinding usus pada ulat, ini akan membuat lubang ya pada bagian dinding ususnya. Nah, ketika nanti dia udah berlubang, maka untuk keseimbangan pH itu tidak terjaga lagi, sehingga untuk pada kelompok serangga tersebut akan mengalami kelumpuhan dan berhenti makan ya. Jadi nanti dia akan lumpuh dan mengalami berhenti makan. Sedangkan keadaannya karena dia ada gangguan pada sistem pencernaan, ini dia akan mengalami ini ya, dehidrasi, diare akut gitu ya, karena dia akan dia akan membuang feses terus ya, dehidrasi karena adanya ini, dan lama kelamaan dia akan mati secara perlahan. Nah, jadi ini mekanisme kerja dari adanya transplantasi gen pestisida pada tanaman. Nah, berarti kita akan membuang untuk yang tidak berhubungan dengan ini ya. Nah, ini tidak berhubungan ya, nggak berhubungan. Maka A kita coret. Kemudian B luas terhadap hama. Nah, kalau ini justru malah menyempit ya. Ini hanya serangga tertentu saja. Serangga tertentu, tidak semua serangga itu bisa, karena kandungan pH pada usus serangga itu beda-beda ya. Nah, berarti ini spesifik sesuai ya dengan tadi yang kita jelaskan. Kalau menghambat pertumbuhan jamur nggak ada hubungan dengan jamur ya, ataupun tidak ada hubungan dengan predator tanaman. Nah, berarti untuk jawaban yang ada di soal nomor ini adalah apa? Yaitu yang Charlie, yaitu spesifik terhadap hama tertentu. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate.